Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Ya, hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Dan di bulan ini juga Roh Kudus dicurahkan di atas setiap kita. Amin. Dan saat ini saya ajak untuk semuanya, kita rindukan Roh Kudus lebih lagi. Kita rindukan Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Berjalan dalam kehendak-Mu, Roh Kudus, kemanisan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah
hidup kami. Sejati dan suci kami rindu, lebih lagi rindu. Berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahta
Dia hadir di tempat ini. Dia hadir saat ini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Mari tetap sembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini dan dia rindu untuk kita, untuk mendengarkan suara kita, memuji, menyembah dia. Dia kangen, dia rindu, sangat rindu kepada setiap anak-anaknya yang ada di tempat ini. Dia rindu menyentuh hati setiap anak-anak yang ada di tempat ini. Dia sangat rindu, sangat rindu. Mari kita buka hati kita buka suara kita menyembah Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Panggil dia, panggil namanya. Katakan, Roh Kudus, aku rindu hadiratmu. Roh Kudus, aku rindu urapanmu, Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami rindu, kami sangat rindu Engkau bekerja lebih lagi, Roh Kudus. Bekerjalah lebih lagi, Roh Kudus, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan anak-anakmu ini, Roh Kudus. Kami rindu, Roh Kudus, kami rindu Engkau jadi yang terutama dalam kehidupan kami. Kami rindu lawatanmu, kami rindu urapanmu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus, dia hadir di tempat ini. Dia rindu untuk melawat setiap anak-anak di tempat ini. Dia sangat rindu. Bekerjalah, ya Roh Kudus. Katakan itu dengan segenap hatimu. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi dalam hati kami, dalam hidup kami. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Angkat tanganmu dan katakan, bekerjalah. Minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Bertahtalah Roh Kudus lebih lagi, lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus. Bertahtalah lebih lagi. Urapanmu,
Kudus, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami ingin terus memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan biarlah hati-Mu disenangkan Tuhan. Dan semuanya yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, mari katakan dengan iman bersama-sama, amin, haleluya. Dengan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima curahan api Roh Kudus. Haleluya. Dengarkanlah suara
kita persiapkan hati kita untuk menerima bagian yang paling baik dalam ibadah ini, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari panggil namanya dengan segenap hati. Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, Terima kasih Roh Kudus. penolongku, diutus Bapa. Mari bersama-sama katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita panggil namanya dengan segenap hati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Biarlah ini pujian dari hati kami, Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku,
terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di bait Allah, di rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengar firman-Mu dan melakukan sabda-Mu. Urapi kami, beri kami telinga yang mendengar firman Tuhan, mendengar suara-Mu dan taat melakukan sabda-Mu. Berkati kami dari awal sampai akhirnya untuk mendengar firman-Mu, dan Tuhan berfirmanlah, berbicaralah kepada kami pada saat ini, biar urapan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan. Beri kami telinga yang mendengar suara Tuhan, jadikan kami telinga seorang murid yang mendengar suara Tuhan untuk melakukan firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, shalom. Shalom semuanya. Saat ini firman yang akan disampaikan mengambil tema forgive and forget. Ya, forgive artinya mengampuni, dan forget, melupakan. Mengampuni dan melupakan. Ya, ini tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Isa Al-Masih untuk pelayanan Gereja Betel. Oh ya, Gereja Betel seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Ya, maaf, programnya masih ada Isa Al-Masihnya. Jadi mengampuni dan melupakan. Ya, inilah kebiasaan baik yang harus kita kembangkan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan dan berdampak dalam hidup kita ini berdampak baik terhadap orang lain. Ayatnya dari Kolose 3 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kolose 3 ayat 13, 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Nah, dari ayat ini, Bapak Ibu, kita dapat mengambil beberapa hal yang sangat penting dalam hidup kita mengenai pengampunan. Ya, memang pengampunan itu dibicarakan gampang, tapi dilakukan seringkali tidak mudah. Ya, seringkali sukar. Tapi beberapa perspektif yang akan saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya kita mengampuni. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, kita menggarisbawahi mengampuni adalah perintah Tuhan. Ya, mengampuni itu perintah Tuhan. Tadi sudah kita baca ayatnya, Kolose 3:13. Ampunilah seorang akan yang lain. Ini yang ngomong Tuhan, ya, yang ngomong supaya kita ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, mengampuni adalah perintah Tuhan. Dan
kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, ya kita harus belajar taat ya terhadap firman-Nya. Nah, suatu saat Petrus datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali ya. Apakah sampai 7 kali ya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Apa kata Tuhan? Kita lihat ayat berikutnya. Yesus berkata kepadanya, bukan. Artinya bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Ya, jadi mengampuni bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Ya kalau hitungan matematik 7 kali 70, 490 kali. Tapi pengertian ayat ini itu tidak sampai 490 kali. Walaupun belum tentu ada orang yang bersalah kepada kita sampai 490 kali. Tapi pengertian ayat ini itu bukan sampai 490 kali, tapi 7 kali, 70 kali, kali 7 kali, kali 70 kali ya. Jadi pengampunan itu tidak ada habisnya. Selama ada orang yang bersalah kepada kita, kita harus belajar mengampuni. Nah, ada orang yang berkata, kalau saya enggak, Pak, saya mengampuni seperti ayat ini Matius 18:22 sampai 490 kali. Kalau lewat itu saya enggak mau mengampuni. Apakah boleh begitu, saudaraku? Ya, mari kita lihat bagian yang kedua dari mengampuni ini. Akibat tidak mengampuni ini ternyata tidak baik sama sekali. Kalau kita misalnya sudah lewat 490 kali tidak mengampuni lagi, itu akibatnya tidak baik bagi kita. Akibat tidak mengampuni itu apa, saudaraku? Ya, yang pertama tentu kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang kedua, kita baca ayat yang sangat penting sekali. Dikatakan di sini, kalau kita tidak mengampuni, kita akan diserahkan Tuhan pada algojo-nya. Ya, kalau kita cukup 409 kali, seandainya ada, walaupun kemungkinannya tidak ada orang bersalah kepada kita sampai 490 kali ya, kemungkinannya tidak ada orang yang bersalah kepada kita sampai 490 kali. Tapi kalau ada, tetap kita harus mengampuni. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mengampuni setelah 490 kali, kita akan menanggung akibat yang sangat serius, yaitu diserahkan Tuhan pada algojo-algojonya. Matius 18 ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, ini perhitungan Alkitab, ada orang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, ternyata 10.000 talenta ini jumlah yang sangat besar, saudaraku. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, hitungannya saya coba gambarkan. 10.000 talenta itu, kalau 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Ya,
1 dinar itu 1 dinar itu upah orang kerja sehari, ya. Ambil contoh 100.000 satu hari. Jadi 100.000 kalau dikali 60 juta itu 6 triliun. Ada orang yang utang 10 talenta atau 6 triliun. Ini ngitungnya saja sulit, apalagi bayarnya. Ya. Kalau Kalau 60 juta dinar, berarti kalau kita kerja untuk membayar hutang 6 triliun, itu kita harus kerja 60 juta hari. Ya, jadi ratusan tahun. Kita hidup saja belum tentu lebih dari 100 tahun. Ya. Jadi sudah tidak mungkin membayar lunas 6 triliun ini. Walaupun kita kerja tidak dimakan, tidak ditabung, tidak disimpan, gajinya untuk bayar, kerja seumur hidup, jangankan 6 triliun, 1 triliun saja tidak dapat. Ya, mungkin bahkan 1 miliar saja tidak dapat, apalagi 6 triliun. Jadi tidak mungkin. Dan karena tidak mungkin membayar, orang ini dibebaskan, sudah saya anggap lunas, tidak usah bayar. Utang 6 triliun tidak usah bayar. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, kita lihat berikutnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain, ya temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Ya. Keluar ketemu temannya yang berhutang 100 dinar. Langsung dipegang lehernya, dicekik, bayar hutangmu. Kalau tidak bayar, aku bunuh kamu. Ya. Dipukul, disuruh bayar 100 dinar. Nah 100 dinar itu berapa? Kalau kita hitung tadi, 100 dinar itu sekitar 10 juta. Ya. 100 dinar sekitar 10 juta. Ini dia utang 6 triliun dibebaskan. Temannya, sahabatnya utang dia 10 juta, dicekik. Ya. Bayar. Kalau tidak bayar, aku adukan polisi, aku penjarakan kamu, ya. Dimaki-maki, dipukuli, dicekik, ya. Mau dipenjarakan, dipolisikan. Nah, ada yang lapor kepada tuannya yang membebaskan dia dari utang 6 triliun tadi. Tuan, itu hamba yang kau bebaskan 6 triliun itu ngamuk di luar karena temannya utang 10 juta. Dicekik lehernya, dipukuli sampai harus bayar lunas. Lalu bagaimana tuannya ini? Kita lihat, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya yang 6 triliun itu. Ya, jadi karena sudah dibebaskan 6 triliun, temannya, sahabatnya utang 10 juta saja tidak diampuni. Ya, dicekik lehernya, dipukuli, dimarahi, dimaki-maki dan sebagainya. Maka dilaporkan tuannya. Waktu tuannya mendengar itu, dia marah kepada hamba yang sudah dibebaskan 6 triliun tadi dan diserahkan kepada algojo-algojonya. Saudaraku, kira-kira pekerjaan algojo itu apa, saudara? Apakah ya mijeti saudara
dipijat mungkin supaya enak badannya, supaya yang pegel-pegel bisa hilang, yang sakit-sakit bisa sembuh. Saya kira tidak begitu. Algojo ini kerjaannya mukulin orang, menganiaya orang, ya, menyakiti orang. Itu pekerjaan algojo, saudaraku. Membuat kita sakit, membuat kita susah, ya, membuat kita tidak nyaman. Itu pekerjaan algojo. Ya. Mungkin sebagai contoh, ya, saya mau ceritakan tentang mantan pemain keyboard yang hebat duduk di kursi roda. Ini kejadian kisah nyata. Waktu saya ke Amerika, saya diajak ke sebuah gereja oleh teman saya. Dan tiba-tiba ada seorang ibu yang duduk di kursi roda seperti saya ini, didorong ke depan, duduk di barisan depan. Lalu teman saya tanya kepada saya, Pak Yohan, tahu siapa dia yang naik itu di kursi roda? Saya bilang, saya enggak tahu, saya baru pertama kali ke gereja itu. Pak, itu ibu itu seorang ibu wanita, ya. Dia adalah mantan pemain keyboard yang hebat, salah satu yang terhebat di Amerika. Dia juga pemain keyboard di gereja ini, dan dia juga pengiring paduan suara di gereja ini. Nah, satu hari latihan, dia mengiringi, ada ibu yang sedang latihan, dan pelatihnya juga seorang ibu. Tidak tahu bagaimana hari itu pemain keyboard ini mungkin sedang ada masalah keluarga, rumah tangga atau apa, sehingga mengiringi itu tidak konsen. Bolak-balik itu salah. Mainnya keyboard salah. Pemimpin paduan suara juga mungkin sedang kesal hatinya. Jadi tiba-tiba dia berkata, "Kepiye to? Jane iso ora ngiringi. Nek ora iso mundur ae." Ora enak, ya. Ini basa Jawa, nek di Amerika sana lain, ya. Bahasanya lain, enggak ngono. Tapi di basa Jawake itu kira-kira bunyinya seperti itu, ya. Kata-katanya itu menyakiti, tidak enak. Kepiye to? Iso ora main orang genah, salah-salah terus. Nek orang niat main, ora iso mundur. Nah, karena kata-kata itu, ibu pemain keyboard ini tersinggung. Langsung bangun dari tempat duduknya, keluar pulang. Karena sakit hati, ya, dikatakan iso ora kok main salah-salah terus, dia pulang. Sejak saat itu dia tidak mau ngiringi lagi. Mengiringi di gereja tidak mau, mengiringi paduan suara tidak mau. Bahkan lama tidak ke gereja. Ya, itu akibat sakit hati. Dibesuk sama Bapak Pendeta, tidak mau datang. Dibesuk sama paduan suara, tidak mau datang. Pemimpin paduan suara ke rumah ibu pemain keyboard tadi minta maaf. Ya, karena kata-katanya kasar, kata-katanya menyinggung. Datang minta maaf, tetap tidak ada maaf bagimu. Dan firman Tuhan berkata apa? Kalau kita tidak mengampuni, kita diserahkan Tuhan kepada algojo-algojonya. Apa yang terjadi? Ibu pemain keyboard ini kena penyakit yang aneh. Apa? Badannya kaku semua, tulang-tulangnya, sendi-sendinya kaku semua. Sehingga dia tangannya yang dulu hebat main keyboard tidak bisa main lagi, kaku.
Ya mau main keyboard sudah tidak bisa. Jalannya juga sulit. Lama-lama tidak bisa jalan. Pakai kursi roda. Dan Bapak Pendeta datang mengingatkan, ingat Bu, tidak mengampuni. Memang pemimpin paduan suara itu salah. Ya salah ngomong kasar kok di depan umum menyinggung perasaan, jelas salah. Tapi namanya manusia, siapa yang tidak pernah salah? Ya, Ibu sudah berapa kali mengampuni dia? Apakah sudah lebih dari 490 kali? Kan belum toh? Ya sudah, sekali ini diampuni. Tapi dia tetap mengeraskan hati, tidak ada maaf bagimu. Sehingga lama-lama penyakitnya makin berat, lama-lama ibu ini pemain keyboard ini tidak bisa main keyboard lagi, lama-lama tidak bisa jalan. Jadi harus naik kursi roda. Nah, ketika saya mendengar cerita itu, saya bertanya, apakah ini arti dari diserahkan Tuhan kepada Al-Gojo? Al-Gojonya tanda tanya ya. Apakah ini akibat diserahkan kepada Al-Gojonya karena dia tidak bisa mengampuni? Ya, Bapak Ibu yang bisa jawab ya. Jawab ini Al-Gojo atau bukan, terserah Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi saya merasa akibat yang tidak baik dari tidak mengampuni, akibat yang membuat orang bisa lumpuh dan tidak bisa berjalan. Ini kalau versinya Ibu tadi ya, ini Al-Gojonya sangat kejam. Membuat ibu itu sakit, ya mungkin seperti rematik atau sakit tulang atau sakit apa. Ya, itu kalau tulang-tulangnya kaku semua, sendi-sendinya sakit semua, enggak tahu istilah kedokterannya mungkin ibu dokter yang tahu ini ya, sakit apa itu namanya. Tapi tanpa sebab yang jelas, jadi seperti itu saudaraku ya, tulang kaku, badan kaku, kaki ya kaku, sendi-sendi kaku semua, tidak bisa jalan. Nah, tentu Al-Gojo itu kalau itu diserahkan Tuhan kepada Al-Gojonya, tidak hanya seperti itu ya, bisa yang lain-lain. Jadi akibat tidak mengampuni itu membawa dampak yang tidak enak, dampak yang tidak baik. Jadi lebih baiklah kita belajar mengampuni. Kalau kita mengampuni, saya ajak kita maju satu langkah lagi melihat ini, timbul kepahitan. Kalau kita tidak mengampuni, yang berikutnya timbul kepahitan di hati kita. Ya, ini ayatnya Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, tidak mengampuni tadi, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi orang yang tidak mengampuni itu hatinya akan jadi hati yang pahit. Ya, timbul akar kepahitan dalam hidupnya. Dan orang yang pahit hatinya itu di mana-mana menimbulkan kerusuhan. Di dalam rumah tangga menimbulkan kerusuhan karena gegeran dengan istri dan anak-anaknya. Ya, mencemarkan banyak orang. Ya, tidak bisa bergaul baik dengan tetangga, dengan teman-teman di gereja, tidak bisa bergaul baik karena akar kepahitan. Dan akar kepahitan ini juga akan menimbulkan penyakit. Ya.
Jadi akibat dari kepahitan itu penyakit, saudaraku, penyakit di tubuh. Saya pernah berjumpa dengan seorang bapak yang punya kepahitan dengan anaknya. Ya, dia begitu benci, begitu sakit hati, begitu pahit dengan anaknya. Sampai akhirnya dia kena kanker, ya, kena kanker perut. Dan akibat dari kanker itu dia meninggal dunia. Dan saya dengar banyak penyakit kanker itu disebabkan oleh akar yang pahit, oleh kepahitan di hati. Banyak orang sakit kanker karena hatinya pahit, ya, akar yang pahit, kepahitan di hatinya itu menimbulkan kanker, ya, baik kanker usus, kanker otak, kanker yang macam-macam yang lain. Jadi dampaknya sungguh tidak enak. Diserahkan kepada algojo-algojonya itu sungguh tidak enak. Nah, tapi kalau kita belajar mengampuni itu ada berkatnya. Berkat mengampuni, ya, berkat mengampuni. Nah, ini saya mau cerita sebuah kesaksian. Saya pelayanan di Australia dan penginap di rumah seorang bapak dari Indonesia. Namanya Mr. Lee, Pak Lee. Ya, ini istrinya dari Filipina. Saya tinggal di rumahnya cukup bagus, cukup besar, tingkat 2. Nah, saya nginap di situ, dia bercerita. Ya, saya tanya, Pak, rumahnya kok bagus ya? Berapa lama tinggal di sini? Oh, ini baru kok Pak, belum lama, belum ada 1 tahun. Tadinya saya tinggal di RSS. Cuma S-nya berapa, dia tidak bilang ya. RS 7. Rumah yang S-nya sangat sempit sekali sehingga sulit untuk selonjor, ya, itu RS 7. Saking sempitnya selonjor saja kangelan. Lalu dia cerita, Pak, saya itu beberapa tahun habis-habisan. Loh, kenapa? Saya dijak oleh seorang hamba Tuhan. Loh, hamba Tuhan kok ngejak? Ya itu, Pak. Jadi ceritanya dia tidak Kristen, belum kenal Tuhan, tapi kenal dengan hamba Tuhan dari Indonesia. Ini hamba Tuhan yang terkenal. Kalau saya sebut nama, pasti saudara tahu hamba Tuhan ini. Jadi baiknya saya tidak sebut nama. Kenalan, bersaksi, Pak Lee ini akhirnya terima Tuhan dan menjadi sahabatnya. Pak Lee itu kerjanya ekspor gandum dari Australia, ekspor luar negeri. Nah, hamba Tuhan ini pinter ngejak bisnis, bikin roti. Pak Lee penjual gandum, dia bikin pabrik roti kerjasama. Gandumnya dari Pak Lee, dia yang bikin roti, dijual. Ya, ini kelihatannya ideal kan ya, 1 eksporter gandum, 1 pabrik roti. Jadi kerjasamanya klop gitu ya. Ya, gandumnya dibikin roti, dijual. Untungnya lebih banyak. Nah, tiba-tiba maju, tahu-tahu ini hamba Tuhan ini mungkin karena ingin cepat kaya. Orang kalau cepat kaya itu rumusnya gampang. Rumusnya 3C. Kalau orang mau cepat kaya, rumusnya 3C. C yang pertama, cuan, untung.
C yang kedua ciak, ngeciak. C yang ketiga caw, minggat. Cuan, ciak, caw. Tapi jangan dilakukan ya saudaraku, jangan. Ini tidak baik. Rumus yang tidak baik. Mungkin cepat kaya, tapi juga cepat masuk penjara. Ya, cuan, ciak, caw. Nah, hamba Tuhan ini pakai rumus itu. Dia cuan, ngeciak uangnya Pak Li ini, terus caw, minggat pulang ke Indonesia. Nah, Pak Li kelimpungan, habis uangnya. Sehingga dia tinggal pindah ke RSS tadi, rumah yang sangat sempit sekali sehingga sulit untuk selonjor. Ya sudah, dia di depan rumahnya ada 2 mobil, yang satu pickup rongsok, yang satu mobil sedan baru. Dia bilang, itu loh Pak, di depan dia saksinya, mobil pickup rongsok itu mobil yang saya miliki untuk kelilingan roti. Tapi berkat Tuhan, bulan lalu saya bisa beli mobil baru. Ceritanya bagaimana kok bisa berubah drastis, yaitu saya sedih sekali, kehilangan harta benda, kehilangan bisnis, tokonya disita oleh mungkin tidak bayar pajak atau gimana. Tapi suatu malam saya berdoa, Tuhan, ini ada hamba Tuhan kok gini kelakuannya. Saya udah tidak mau kenal hamba Tuhan, saya juga tidak mau kenal Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus yang tidak salah kena dampaknya karena hamba Tuhan yang tidak baik ini. Ya, jadi ingat kesaksian kita berdampak baik atau tidak itu tergantung dari kelakuan kita. Kita diajar untuk apa ini tema kita? Ya. Hidup berdampak melalui kebiasaan yang baik, dampaknya positif. Tapi kalau kita berbuat tidak baik, kebiasaan kita tidak baik, dampaknya negatif. Jadi Pak Li ini tidak mau kenal Tuhan lagi. Tapi suatu malam dia berdoa, tiba-tiba dia mendengar suara, Li, siapa ya yang manggil-manggil saya ini? Siapa ya ini yang manggil-manggil saya? Aku Tuhan Yesus, Li. Kamu mau dipulihkan enggak, Li? Mau dipulihkan enggak? Pak Li bilang, ya mau toh Tuhan. Kalau kamu mau dipulihkan, lakukan 3 hal. Apa? Angkat telepon. Terus kamu telepon hamba Tuhan itu. Wah, ora sudi nelpon hamba Tuhan. Apa? Pendeta Durno. Buat apa? Ya, Pendeta Durno tahu ya, pendeta yang kelakuannya tidak baik. Itu namanya di pewayangan Pendeta Durno. Wah, tidak baik ya. Mau enggak dipulihkan? Mau Tuhan, mau pulih. Ya kalau mau pulih, telepon dia. Terus katakan 3 hal. Pertama katakan, Pak Pendeta, saya mengampuni kamu. Wah, mengampuni wong jahat kok diampuni toh Tuhan. Dia itu ngeciak uang saya, mosok tak ampuni. Ya, tak kutuki saya mau, tapi jangan mengampuni ya. Ya, Tuhan diam. Sudah itu saja Tuhan. Diampuni. Enggak, ada lagi. Pertama kamu bilang, Pak Pendeta aku mengampuni kamu. Kedua berkata, Pak Pendeta aku mengasihi kamu. Wah Tuhan, kok saya ngangel-angel loh Tuhan. Wong mengampuni wae urung iso kon mengasihi. Pendeta seperti itu tidak patut dikasihi Tuhan. Tuhan diam.
Pak Li bilang, wes Tuhan, itu aja, 2 itu. Enggak, 1 lagi. Apa Tuhan? Yang pertama kamu bilang aku mengampuni kamu, Pak Pendeta. Yang kedua, aku mengasihi kamu. Lalu yang ketiga, kamu bilang, Pak Pendeta, aku memberkati kamu. Weh, enak men, bar ngejak diberkati. Wes ora Tuhan. Nek kon mengutuki aku bisa. Pak Pendeta, aku mengutuki. Kamu ketabrak tergandeng, iso Tuhan. Kamu ketabrak sepur sampai hancur badanmu, bisa saya. Ya, nek gitu semua orang bisa nih. Tapi terserah kamu lah, mau ndak kamu diampuni, dipulihkan. Kalau kamu mau, ya lakukan hal itu. Kalau tidak, ya terserah kamu. Akhirnya Pak Li pikir-pikir, aku nek ora dipulihkan seumur hidup melarat sengsara kayak gini, wah lebih baik aku tak coba nurut Tuhan. Besoknya dia telepon Pak Pendeta itu dan melakukan 3 hal yang diperintahkan Tuhan. Yang pertama dia bilang, Pak Pendeta, aku mengampuni kamu. Yang kedua, Pak Pendeta, aku mengasihi kamu. Dan yang ketiga, Pak Pendeta, aku memberkati kamu. Amin. Ya, langsung ibarat permen, hatinya itu langsung jadi permen bolong, plong. Langsung lega hatinya Pak Li. Wes, bebanku terlepas. Lalu dia menanti apa yang akan Tuhan buat. Minggu depan tiba dia dapat telepon dari Indonesia. Seorang importer gandum dari Indonesia ini, pengeksportir gandum ini juga terkenal. Kalau saya sebut namanya, kemungkinan besar Bapak tahu. Jadi lebih baik saya tidak sebut nama. Dia telepon, Pak Li, masih jual gandum Pak? Masih. Ya saya butuh gandum Pak. Berapa? 100 kontainer. Ya enggak tahu itu. Kalau di 100 kontainer dikapalkan itu sak kapal penuh apa tidak. Tapi kalau ini yang beli dari Indonesia bilang bulan depan bisa enggak kirim 100 kontainer? Bisa Pak. Kalau cari gandum di Australia gudangnya. Ya cari gandum 100 kontainer gampang. Apalagi Pak Li kerjanya memang eksportir gandum. Bisa. Ya oke, bulan depan 100 kontainer. Dan singkat cerita, dari 1 kali kiriman, dia untung 1 miliar. Sekali kirim 100 kontainer dia untung 100 miliar. Ya. Dan ternyata itu tidak sekali. 3 bulan kemudian ini importer gandum dari Indonesia nelpon lagi. Pak Li, gandumnya habis. Bisa enggak bulan depan kirim lagi 100 kontainer lagi? Bisa. Akhirnya tiap 3 bulan kirim 100 kontainer dan Pak Li 3 bulan untung 1 miliar. Sehingga dalam waktu singkat dia dipulihkan. Bahkan kata dipulihkan itu bahasa aslinya apokatestemai. Bahasa Yunaninya apokatestemai. Yang artinya dikembalikan 2 kali ganda. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya apokatestema itu dikembalikan 2 kali ganda. Dan itu yang Pak Li alami. Dia tidak saja pulih kaya seperti dulu,
tapi 2 kali lebih kaya dari dulu. Itulah kesaksian yang saya dengar dari orang yang taat untuk mengampuni. Berkat mengampuni, itu luar biasa. Karena itu saudaraku, saya berharap pada pagi ini seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Samuel ya, minggu lalu atau sebelumnya, itu Bapak Ibu menulis nama orang-orang yang pernah menyakiti hati saudara, lalu dikumpulkan dan dibakar. Artinya simbol bahwa sejak saat itu Bapak Ibu mengampuni orang itu dan melupakan, bahkan mendoakan berkati Tuhanlah orang itu. Demikianlah firman Tuhan yang kami mau sampaikan. Jadi kita harus belajar mengampuni dan melupakan, forgive and forget, ya. Karena mengampuni itu pertama perintah Tuhan. Yang kedua, akibat tidak mengampuni itu tidak enak. Diserahkan Tuhan kepada algojo-algojonya yang membuat kita sakit dan menderita. Yang ketiga, kita harus mengampuni karena berkat pengampunan itu luar biasa. Jadi jangan sampai ada kepahitan dalam hati kita saat kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan kita teringat ada orang yang kita tidak senang, kita sakit hati, supaya dibereskan Tuhan. Ya. Tuhan bilang supaya dibereskan, diampunilah orang itu, sehingga berkat Tuhan boleh turun atas kehidupan kita. Marilah sebelum kita berdoa, kita mengingat kembali 3 alasan. Sebentar kita akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Alasan pertama, karena ketaatan akan membawa mujizat Tuhan terjadi. Ya, seperti tadi Pak Li, belajar taat kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Janda Sarfa taat dan hidupnya dan putrinya, putri tunggalnya dipelihara Tuhan. Naaman taat dan sakit penyakitnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Alasan kedua, kita taat perpuluhan karena perpuluhan akan membuka segala pintu langit bagi kita. Pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Itu akan dibukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, karunia memiliki. Taat perpuluhan akan memberi kita karunia memiliki dan karunia menikmati. Jadi ada orang yang memiliki harta benda kekayaan, tapi tidak diberi karunia menikmati apa yang dia miliki. Pengkhotbah 5:15 sampai 18. 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi ada orang yang diberi karunia memiliki harta benda, tapi tidak diberi karunia untuk menikmati harta bendanya. Menurut Tuhan itu kesia-siaan. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya akan memberi harta benda kekayaan, tapi juga karunia Allah untuk menikmati harta benda yang kita miliki. Jadi marilah kita belajar taat kepada Tuhan dan menikmati apa yang kita punya dalam hidup ini. Kita angkat pujian ini, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari tolong para pemusik dan pemuji bisa kembali mempersiapkan diri. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
mengampuni kepadamu, mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Berkorbanlah lebih sungguh, berkorbanlah lebih sungguh, berkorbanlah lebih sungguh. Tuhan lebih dulu berkorbanlah kepadamu, berkorbanlah lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadamu, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengampuni seperti Engkau sudah mengampuni kami. Beri kami merasakan bukan kepahitan dan siksaan al-kuju, tapi mujizat Tuhan yang kami alami karena kami belajar taat mengampuni. Demikian juga belajar kami taat membawa perpuluhan kami kepadamu, sehingga hidup ini dapat kami nikmati apapun yang kami punya, baik sedikit maupun banyak, dapat kami nikmati dengan sukacita dan kebahagiaan yang indah. Berkati ya Tuhan, jemaat Tuhan semua, seberapa pun yang ada pada kami, dapat kami nikmati dan kami dapat memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Jagai, lindungi dari segala yang jahat, jagai hati kami dari segala kepahitan, dari segala dendam, dari segala kemarahan, dan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Jagai, lindungi keluarga kami dari serangan al-kuju dan kuasa kegelapan. Tutup bungkus dengan darah-Mu dan berkati kami sebentar membawa perpuluhan kepada Tuhan, karena kami tahu ada banyak mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Kami akan melihat tingkap-tingkap langit dibukakan, pintu surga dibukakan, pintu-pintu keharmonisan, kebahagiaan, pintu kesembuhan dan kesehatan, pintu pemulihan terjadi dalam hidup kami.
kami boleh menikmati berkat apapun yang Kau berikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak-Mu semua dapat mendengar dan melakukan firman-Mu. Sehingga apa yang Engkau firmankan dapat kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu dapat mengembalikan perpuluhan dan persembahan nanti di kotak-kotak di depan pada waktu keluar. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Pada Tuhan, kalau hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, padahal umur saya sudah jalan 70. Diangkat. Ya. Tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan, di mana pada tahun 2020, sudah saya saksikan ya, yang 2022, yang tangan saya kecelakaan karena lari-lari di lapangan tenis, patah tapi sudah pulih 100% tangannya ya. Kemudian setelah itu saya tiba-tiba kena tulang belakang. Tulang belakang itu kalau duduk, kalau jalan tiba-tiba geringgingen, itu kalau saya tidak dudukkan, tiba-tiba kaki saya ini seperti tidak ada dayanya. Jadi langsung saya jatuh. Saya harus duduk 2 menit, kemudian jalan lagi. Tapi puji Tuhan, dengan saya perbanyak olahraga, ya, kemudian sekarang sudah bisa olahraga lagi dengan seperti biasanya, karena saya setiap hari itu treadmill 30 menit dari hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Minggu libur, ya, tidak treadmill. Nah, dengan olahraga saya untuk tulang belakang yang paling bagus olahraga berenang dengan gaya bebas, bukan gaya kata. Dan sudah dipulihkan 100%. Saya sekarang sudah bisa treadmill lagi, sudah tidak ada gangguan. Luar biasa, Tuhan itu selalu mengingatkan saya mungkin ya, jangan kebanyakan pola, sudah ada umur ya, lari-lari tidak boleh ya, di lapangan tenis lagi. Ya kok gaya-gaya mau main tenis. Ya sebaiknya kita memang kalau sudah ada umur, kita olahraganya adalah jalan cepat. Jalan tapi cepat. Ya, saya sudah, teman-teman saya bilang, ya jalan aja toh di mall 2 jam bisa. Tidak ada gunanya saudara ya. Kalau jalan harus jalan cepat. Istilahnya itu jalan tergopoh-gopoh. Jadi koyo ono sing ikuti dari belakang mau ngejar kita. Dan tidak boleh berhenti 30 menit itu. Karena apa? Karena supaya mencapai namanya nilai aerobik. Di mana suatu nilai kita bisa memperbaiki aliran darah tubuh kita. Berarti kalau jalan-jalan di mall tidak ada gunanya. Karena kalau di mall kan jalannya lenggang-lenggang kangkung. Nanti ada yang bagus apa berhenti lihat-lihat ya, itu tidak ada gunanya. Jadi jalannya harus seperti orang tergopoh-gopoh ya. Tergopoh-gopoh itu macam-macam. Cepet-cepet mau sampai sana gitu. Tapi jangan lari ya. Itu. Jadi puji Tuhan, Tuhan telah pelihara saya sampai hari ini saya bisa berdiri di sini dan tidak ada masalah apapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu menjadi andalan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Dan saat ini kita juga akan diberkati kesaksian pujian dari Saudari Charis. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi ini Charis mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Charis sudah disembuhkan. Sebulan lalu Charis susah untuk berjalan, tapi melewati setiap proses pengobatan, Tuhan Yesus menyertai dan mencukupkan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat Charis sudah bisa jalan dan beraktivitas lagi. Semua karena kasih, mujizat dan kemurahan Tuhan.
Pagi ini Charis akan menaikkan satu pujian sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kiranya menjadi berkat untuk Bapak dan Ibu saudara semua. Amin. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa, rindu Kau pelukku Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindu Kau pelukku Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Charis mengucap syukur untuk kuasa mujizat kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Yesus bangkit, Charis disembuhkan. Karena Yesus bangkit, Charis dipulihkan. Sejuta rasa, sejuta rasa di jiwa, rindu Kau pelukku Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sungguh pujian yang sangat mengingatkan kita ya akan kasih Tuhan, akan pelukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman dari gereja, saya mengundang untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan kita akan membaca dari kebiasaan baik di bulan ini. 1, 2, 3.
Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk bersyukur dengan segenap hati, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah raya onsite kita di minggu depan, tanggal 11 April 2025 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Praetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan nanti Pendeta Madya Samuel Praetno akan memberikan doa bagi kita semua. Mari pada pagi hari ini sebelum kita pulang kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sudah bekerja berkarya atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh selalu mengucap syukur buat setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah melupakan akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan pulang dari rumah Tuhan, kami boleh menerima akan berkat daripada Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyerahi engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.